tak mengenalnya. Yesus membuka percakapannya, daya ilahinya kobarkan hati. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Di dalam perjamuan yang bersahaja, roti dan anggur diberkatinya, dibagikannya pada muridnya. Maka terbukalah mata mereka. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Sadarlah keduanya, hati giranglah, rahmat berlimpah atas mereka. Ringan langkahnya, bawakan warta, Tuhan telah bangkit dari kuburnya. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Kami mohon ya Tuhan, kasih sayang-Mu, limpahkan rahmat di hati kami, agar kami pun kan menyadari bahwa Dikau hadir di tengah kami. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu online yang diselenggarakan oleh GKI Taman Aries melalui YKB TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 waktu Indonesia Barat. Meskipun secara virtual, namun kita dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, setelah sepekan kita beraktivitas, kita bersyukur karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersekutu dan beribadah kepadanya. Maka marilah kita puji keagungan kuasa Allah yang selalu menyertai dan menyinari kehidupan kita.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, biasanya di akhir dan awal tahun, beberapa media memberitakan hasil ramalan dari orang-orang yang mengaku dapat meramalkan masa depan. Tak jarang yang diberitakan adalah hal-hal yang menakutkan. Seperti misalnya di tahun 2024 ini katanya akan ada pesawat yang jatuh. Lalu ada bencana alam ataupun public figure yang akan mengalami musibah. Dan menariknya, mendengar ramalan yang ada, beberapa orang Kristen memilih untuk percaya dan bahkan larut di dalam ketakutan. Padahal sebagai orang beriman, seharusnya kita tidak percaya pada kuasa-kuasa lain di luar Kristus. Sebab dialah pemilik hidup kita yang kuasanya melebihi segalanya. Dan kepada dialah seharusnya kita berpegang dan berserah penuh. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam penyesalan kami bersimpuh di kaki-Mu. Kami memohon belas kasih Allah atas kami anak-anak-Mu yang mudah jatuh di dalam dosa. Ampuni kami ya Bapa, jika selama ini kami mendukakan hati-Mu. Kami terkadang lebih memilih bersandar pada kekuatan diri dan mengabaikan-Mu. Kami lebih percaya pada kuasa-kuasa lain di luar kuasa-Mu. Padahal Engkau adalah Allah yang agung, yang karyanya dan kuasanya melebihi segalanya. Kasihanilah kami ya Allah, sudilah Engkau mengampuni kami. Ajarkanlah kami untuk tunduk di bawah kuasa-Mu dan percaya sepenuhnya hanya kepada-Mu saja. Sehingga melalui hidup kami, kuasa Allah terus diwartakan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin.
Allah yang Maha Kasih menyambut kita dalam kesungguhan menyesali dosa-dosa kita. Kolose 1 ayat 13-14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kami mampu menerima sabda Tuhan di dalam ketaatan. Dan biarlah di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami pun diyakinkan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini dipelihara di dalam kuasa-Mu, dan kami berlindung di dalam kuasa-Mu. Dan hanya kuasa-Mu lah yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pimpinlah kami ya Bapa, untuk dapat kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan memeliharanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu,
seperti aku ini akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sama seperti yang kau minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, kiranya aku tidak mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak kulihat lagi, supaya jangan aku mati. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ketika seseorang tidak mendengarkan firman-Ku yang disampaikan nabi itu demi nama-Ku, aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Tetapi seorang nabi yang lancang menyampaikan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk disampaikan, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mungkin saudara familiar ya dengan kisah-kisah tentang kuasa-kuasa roh jahat atau roh-roh. Bahkan dalam dunia perfilman Indonesia, cerita-cerita tentang roh-roh ini cukup menarik ya. Genre tentang roh-roh yang telah lama mati, gentayangan dan seterusnya cukup diminati. Tapi saya bukan termasuk salah seorang dari peminat dari genre film horor. Dari mulai yang judulnya agak nyentrik, misalnya kayak Suster Ngesot ya. Ada hantu tapi dengan perlakuan yang dengan kebiasaan yang berbeda. Kuntilanak, pocong, perempuan tanah jahanam misalnya. Wah, itu ada begitu banyak film-film yang semakin menarik filmnya, kemasannya, judulnya dan seterusnya. Dan semakin banyak dinikmati. Jadi ada peminat-peminat tertentu. Tetapi dari maraknya film-film horor seperti ini kita bisa melihat bahwa kisah tentang roh-roh di sekitar kita, kuasa-kuasa lain di sekitar kita itu amat dekat dengan kita. Bahkan dalam kehidupan kita, dalam berbudaya. Hampir banyak budaya di Indonesia selalu terkait dengan kuasa-kuasa roh-roh di sekitar kita. Roh nenek moyang, roh yang kematiannya tidak wajar, atau roh jahat dengan kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki. Dan kisah-kisah itu makin menarik ketika diceritakan lagi dengan bumbunya, mungkin dengan saksi mata, dengan orang yang punya kemampuan indigo begitu. Dan kemudian orang lambat laun mulai merasa bahwa kuasa-kuasa roh-roh ini punya peran di dalam kehidupan ini. Sedikit banyak orang kemudian mengatakan bahwa kuasa-kuasa ini punya kuasa di dalam kehidupan orang atau di dalam kehidupan manusia. Jadi jangan main-main dengan kuasa roh-roh di sekitar kita. Maka ada banyak orang, kalau kita bisa lihat ya, ada Gunung Kawi begitu, yang tidak pernah sepi, bahkan di tengah dunia yang modern ini masih ada begitu banyak orang-orang yang percaya dengan peruntungan. Orang-orang yang percaya dengan jimat-jimat tertentu. Yang kemudian mereka berpikir dengan sesuatu yang mereka lakukan, maka kuasa itu akan bekerja untuknya, memberi keuntungan baginya. Dan itu tetap ada. Mungkin anak-anak pemuda dan remaja semoga tidak terpikir untuk memikirkan tentang jimat lalu mengatakan itu jauhlah dari kami. Kami menganggap itu tidak masuk akal. Tapi nanti dulu, apakah betul kita sebagai pemuda remaja tidak terekspos terhadap kuasa-kuasa ilah lain atau roh-roh di sekitar kita? Buktinya Anda tetap ketakutan bukan kalau dibilang ada tempat seram yang katanya ada penunggu. Itu artinya Anda percaya bahwa memang betul ada penunggu dan bisa melakukan sesuatu kepada Anda. Atau Anda percaya dengan ramalan bintang. Ya, Anda ada banyak anak remaja, anak pemuda yang belum melakukan apapun kalau dia belum lihat apa kata ramalan tentang dirinya. Rencana-rencananya, bahkan kemudian karakter dirinya itu dicocokkan dengan bintangnya. Gua kan Taurus, tahu sendirilah keras kepalanya
Misalnya seperti itu. Jadi keras kepala karena perbintangan, bukan karena sesuatu yang lain dalam kebiasaan, karakter pembentukan dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh bahwa seluruh kehidupan kita terekspos, akan terlihat juga bagaimana kita terpengaruh dan mempercayai ada kuasa-kuasa lain di dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah situasi-situasi yang terjepit. Itu adalah masa-masa paling kritis untuk kita tetap bertahan. Saya mengandalkan kuasa Tuhan atau sebenarnya boleh kali ya kira-kira saya juga icip-icip kuasa lain. Sebab kok kuasa Tuhan jalannya lama ya untuk menyelesaikan persoalan saya. Nampaknya kalau kuasa-kuasa lain akan ada begitu banyak keuntungan. Mencari kenaikan jabatan, mencari segala sesuatu demi kepentingan diri, lalu kita mulai melihat kuasa-kuasa yang lain. Jadi godaan itu sama-sama dialami, bahkan bagi kita anak-anak Tuhan yang sejak awal percaya, dididik, menjadi orang yang mengimani bahwa hanya kuasa Allah yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Tapi kepada kita pun bisa tergoda untuk ikut percaya atau memberi ruang percaya terhadap kuasa-kuasa tersebut. Rekan-rekan, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan kita pada hari ini, kita melihat dalam bacaan pertama, kitab Ulangan menunjukkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka harus percaya kepada Nabi Allah. Dan kepada Nabi yang diutus ini difirmankan bahwa kamu harus dengarkan apa yang dikatakan oleh dia. Jadi di sini Allah menyatakan kepada umat bahwa Allah yang berkuasa itu berfirman lewat orang-orang pilihannya yang diutus. Maka umat yang mendengar orang utusannya, Nabi Tuhan harus mengikuti apa yang difirmankan. Dalam Ulangan tadi dituliskan bahwa mereka yang mendengar firman Tuhan akan dituntutkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, ingin disampaikan kepada kita bahwa bagi setiap orang yang percaya kepada kuasa Tuhan, Allah menunjukkan kuasa itu dalam sabda dan firman-Nya. Maka sabda dan firman itu menuntun kita di dalam kuasa Allah agar kita bisa melihat bagaimana sabda dan firman itu bekerja dan mengarahkan seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan Allah. Tapi hati-hati, nampaknya ada juga nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Sementara itu di dalam Mazmur, pujian Mazmur dengan sangat bersukacita menaikkan pujiannya atas perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Perbuatan ajaib yang dilakukan Allah itu menariknya bukan untuk pamer kekuasaan atau adu kekuasaan. Kekuasaan yang dinyatakan Allah yang dirasakan dan dilihat dan disaksikan oleh umat yang menjadi sumber pujian pemazmur itu adalah kekuasaan Allah yang ditunjukkan lewat apa? Pemeliharaan kehidupan. Tindakan keadilan dan kebenaran. Kuasa Allah yang membela dan menetapkan kejujuran di dalam kehidupan bersama. Maka orang yang berhikmat dan setia kepada Allah adalah orang yang di dalam cinta Allah dan di dalam akal budinya akan melakukan hal yang baik. Jadi pemazmur ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika Allah itu berkuasa atas kehidupan, kuasanya itu mengubah kehidupan ini menjadi lebih baik. Jadi tidak ada kekuasaan Allah yang bekerja merusak kehidupan, merusak tatanan relasi, bahkan relasi antar manusia. Allah yang berkuasa atas segalanya itu justru ditandai dengan tindakan-tindakan baik, adil, benar, jujur, mulia. Dan itu yang dipujikan oleh pemazmur bahwa Allah sungguh berkuasa. Jadi kekuasaan Allah atas langit dan bumi ini dinyatakan dari tindakan pemulihannya. Tindakan kebaikan yang memelihara kehidupan.
Dan itu juga kita bisa lihat dalam kehidupan Yesus. Dalam Injil yang kita baca hari ini. Ketika Yesus mengajar di Bait Allah, di sinagoge, kemudian ada satu orang yang kerasukan dan dia mengusir roh jahat dari orang ini. Tindakan pengusiran yang dilakukan Yesus kepada orang ini sebenarnya menunjukkan bahwa pertama, orang ini adalah orang yang diikat oleh kuasa roh. Dan dituliskannya itu adalah roh jahat. Berarti orang ini ada di dalam penderitaan yang membuat dia menjadi orang yang tertunduk, di bawah tekanan, menjadi budak dan dalam kuasa roh jahat itu. Dan kita bisa lihat orang itu ternyata diikat sedemikian rupa sehingga dia mengalami histeris ketika melihat Yesus. Tapi di sisi lain kita lihat ketika orang ini dengan histeris mengucapkan kata-kata yang terucap dari orang yang kerasukan roh jahat ini adalah kata-kata yang menggambarkan bahwa dia gentar terhadap kuasa Allah. Siapakah engkau? Mengapa engkau ada di sini? Engkau akan membinasakan kami. Bahasa itu dilontarkan pada perjumpaan kuasa jahat diperhadapkan kepada Yesus. Artinya kuasa roh jahat ini mengenal kuasa yang ada di dalam diri Yesus Kristus dan mereka takut atau ia takut. Dan kuasa ini menyadari betul bahwa kuasanya tidak lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam Yesus. Maka mereka mengatakan, apakah engkau akan membinasakan kami? Jadi mereka sangat takut kehadiran kuasa Yesus yang akan membinasakan mereka. Ada sebuah pengakuan akan kuasa yang lebih besar dari kuasa jahat, yaitu yang ada di dalam diri Yesus. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan sangat ditegaskan bahwa tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah. Dan di dalam pelayanan Yesus mengusir roh jahat, kita bisa lihat bagaimana tidak ada satupun roh jahat yang bisa menguasai kuasa Allah. Bahkan sebaliknya yang terjadi. Seluruh kuasa roh jahat sebesar apapun itu tunduk kepada kuasa Allah, mereka lari dari hadapan Yesus. Dan ketika mereka diusir keluar, ada pemulihan dari hidup orang yang dikuasai oleh kuasa jahat. Sementara itu Paulus mengingatkan kita, menasihati jemaat bagaimana kita ketika hidup bersama di dalam kehidupan bersama ini lalu berjumpa dengan orang-orang yang masih mempercayai kuasa-kuasa lain. Yang masih memberi ruang kepada kuasa-kuasa lain di dalam kehidupannya. Paulus memberi nasihat kepada mereka, engkau yang percaya bahwa Allah berkuasa lebih besar dalam hidup ini, kamu jangan arogan. Maka Paulus menasehatkan bahwa ketika kita yakin, mengimani bahwa kasih dan kuasa Allah lebih besar dari segala sesuatu, maka keyakinan itu tidak membuat kita bersikap arogan, sombong, dan menyepelekan atau bahkan menghakimi orang lain. Kasih itu justru ditunjukkan bagaimana kita bisa memberikan sikap sebagai seorang yang memberikan teladan iman kepada mereka. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Jadi bukan sekedar mengecam, tetapi memberi diri sebagai teladan menunjukkan bagaimana orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan, hidup di dalam kuasa Tuhan, dan bagaimana kuasa Tuhan yang memerdekakan itu membuat mereka dapat menilai hidup dengan bijaksana dan mengatur relasi juga dengan hormat dan santun. Itu bukan berarti kemudian menjadi kompromi. Dan itu juga tidak berarti bahwa kita bisa saja menganggap semua kuasa boleh ada dalam hidup. Tetapi Paulus ingin memberi nasihat bahwa ketika Allah berkuasa, kuasa itu menata kehidupan. Ketika Allah berkuasa, kuasa Allah itu membuat hidup ini menjadi lebih baik. Dan membuat hidup ini lebih baik itu juga menyangkut relasi kita dengan orang lain.
Maka menyatakan kuasa Allah tidak serta-merta kemudian membuat kita menjadi orang yang merasa diri lebih hebat dari orang lain dan merusak relasi kita. Dan pada saat itulah kita menjadi batu sandungan. Kita tidak mampu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu lebih berkuasa daripada yang lain. Karena kemudian kita melihat bahwa dalam kehidupan ini kita membiarkan orang-orang dengan kuasa lain itu kemudian melihat contoh yang mereka mempertanyakan bagaimana orang hidup di dalam kuasa Tuhan tetapi menjadi begitu sombong dan arogan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita marilah kemudian merenungkan bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita seharusnya memperhatikan kehidupan kita bahwa benarlah ada kuasa lain yang mungkin ada di dalam kehidupan bersama kita. Ada orang-orang yang percaya kepada kuasa-kuasa roh-roh, ada dunia kuasa roh di mana ada kuasa kegelapan di dalamnya, ada praktik-praktik di mana yang dilakukan orang untuk tunduk kepada kuasa roh demi kepentingan diri atau kemauan untuk mendapatkan sesuatu. Maka pada konteks ini, pada peristiwa ini Allah menegaskan kita sebagai orang percaya bahwa hanya ada kuasa Allah yang lebih besar, yang tidak tertandingi oleh kuasa lain. Dan itu yang membuat kita berpegang teguh di dalam Tuhan agar kita tidak goyah. Dan ini bukan hal yang mudah sebab kita berhadapan dengan begitu banyak tuntutan dalam hidup. Apalagi kita berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin sembuh. Bukankah itu juga masa-masa kritis dalam kehidupan kita untuk tetap percaya kepada kuasa Allah? Jangan-jangan ada teman kita, ada tetangga kita yang kemudian berkata, coba deh kamu ke orang pinter ini, coba deh, kan gak ada salahnya mencoba. Mungkin hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang jarang ataupun bukan sesuatu yang gak pernah kita dengar. Mungkin usulan-usulan seperti itu pernah kita dapatkan. Tapi disitulah kita melihat bagaimana sesungguhnya kita benar-benar mengandalkan Tuhan di balik segala pergulatan-pergulatan yang kita miliki. Kuasa Tuhan itu tidak pernah menghancurkan. Firman Tuhan menegaskan Allah berkuasa dan tidak ada kuasa lain yang bisa menaklukkan dan mengalahkan kuasa Allah. Maka di dalam kuasa Allah Dia menata kehidupan ini menjadi lebih baik. Maka mari kita percaya pada saat kita bergantung kepada kuasa Tuhan. Sekalipun jalannya memerlukan sebuah pergulatan yang tidak mudah, mungkin memerlukan waktu yang panjang, hanya di dalam kuasa Tuhan pemulihan kehidupan itu terjadi. Sebab di dalam kuasa ada cinta. Itu yang membedakan Tuhan dengan ilah lain. Mungkin kuasa dan roh-roh lain punya kuasa, tapi kuasa mereka terbatas. Dan kekuasaan mereka tidak memulihkan kehidupan. Kekuasaan mereka merusak. Dan hanya kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas itu di dalam cintanya dipakai Allah, diwujudkan Allah dan dihadirkan Allah di dalam kehidupan untuk memelihara kehidupan lebih baik. Hanya kuasa Allah. Nampaknya kuasa roh lain akan menolong. Nampaknya. Tetapi tidak ada kuasa yang memberikan pemulihan dan pertolongan kecuali kuasa Tuhan. Maka percayalah, pegang teguh, yakinilah bahwa hanya kuasalah hidup kita yang porak-poranda. Hanya di dalam kuasa Allah yang pada saat kita mencoba menata kehidupan kita lebih baik, segala sesuatu menjadi berkat. Sebab di dalam kuasa Allah yang tak terbatas itu ada cinta. Maka kita pun biarlah menjadi orang yang bijak pada saat kita berhadapan dengan orang lain. Memperkenalkan iman kita yang percaya kepada Allah yang berkuasa di tengah ragamnya kepercayaan dalam pergaulan dan perjumpaan kita dengan orang lain.
yaitu di dalam kasih, rasa hormat dan penghargaan, budi pekerti dan pengertian. Maka orang yang percaya kepada Tuhan juga adalah orang yang diperkaya di dalam pengertian dan hikmat, agar kita tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Agar kita tahu bagaimana menunjukkan iman kita di dalam penghormatan dan cinta kasih. Tidak perlu menjadi orang yang arogan. Bahkan tidak perlu juga bahasa mengatakan saya membela iman saya. Atau kita menjadi sangat marah ketika kita mengatakan wah iman saya telah dilecehkan. Tidak perlu, sebab kuasa Allah selalu berdampingan dengan kasih. Sebab kuasa Allah selalu diwujudkan di dalam kasih. Maka kita orang yang percaya di dalam kuasa Allah, menghadirkan kuasa Allah dalam hidup yang memulihkan kehidupan ini di dalam kasih. Memperlakukan orang lain dalam kasih dan hormat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh memegang, yakin teguh bahwa hanya kuasa Allah yang akan menata kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalaupun saat ini di antara kita ada di masa kritisnya, ada di masa godaan untuk melirik, mencoba mempercayai kuasa lain. Ambillah waktu untuk kemudian menikmati hadiran Tuhan dan mengatakan kuasa Allah yang menyelamatkan aku. Kalaupun kita berada di masa yang paling sulit, pada saat kita berserah dan tunduk kepada Allah, hanya keselamatanlah lahir darinya. Kalau kita berpaling dari Allah, kehancuran menjadi masa depan kita. Maka biarlah firman Tuhan hari ini, lewat pembacaan hari ini, membuat kita semakin diteguhkan, diyakini bahwa kuasa Allah melebihi segalanya. Bahwa di dalam kuasa itu, hidup ini dipelihara dengan begitu baik adanya. Sebab di dalam kuasa Allah ada cinta Allah. Bagi kita yang berpegang kepada kuasa dan cinta Allah, jadilah orang-orang yang kemudian mampu menunjukkan teladan kuasa Allah itu dalam cinta dan penghargaan. Agar setiap orang kemudian menjadi takjub kepada kuasa Allah kita. Tunduk dan melepas keterikatannya dengan kuasa-kuasa lain. Kiranya kemuliaan dan hormat boleh kita nyatakan bagi nama Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kami, Allah yang berkuasa atas hari lepas hari, kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya di saat yang paling menyesakkan hidup kami, kuasa Allah tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya dalam pergulatan-pergulatan hidup kami,
pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi kami. Untuk itu ya Bapa, pada saat ini kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negaramu, bangsa Indonesia, bangsa yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah bangsa kami ini terus berpegang kepada kuasa Allah yang akan menuntun bangsa ini menghadirkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Pimpinlah para pemimpin kami baik di pusat maupun di daerah, agar segala kebijakan dan kuasa yang mereka miliki, mereka tertunduk kepada kuasa Allah yang besar, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama kami. Di tengah agenda yang semakin dekat untuk menyongsong pemilu, berkati kami Tuhan, agar kami hadir di dalam kuasa Tuhan, menghadirkan kebaikan dan cinta kasih, menolak perpecahan dan permusuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan pilihan kami, agar kami boleh bersama-sama sebagai sebuah bangsa menghadirkan yang baik bagi bangsa ini di tengah pemilihan presiden dan wakil presiden. Tuhan, kami juga berdoa bagi gerejamu. Tuhan berkati gerejamu di segala tempat, agar kami melakukan segala pelayanan yang Kau percayakan ini di dalam kuasa Tuhan, di dalam ketekunan dan kesabaran. Kami berdoa bagi kaum mudamu. Tuhan berkati kami, agar kami para generasi muda sungguh-sungguh tunduk kepada kuasa Allah. Di tengah segala himpitan persoalan yang kami hadapi, di tengah segala kebutuhan yang kami perlukan, biarlah kami boleh mencarinya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Di tengah pergaulan kami bersama dengan sesama kami, beri kami hikmat, beri kami cinta kasih yang datangnya daripada-Mu, sehingga kami tak malu dan tak ragu menunjukkan kuasa Tuhan dalam hidup kami, tanpa perlu menjadi arogan dan sombong, tanpa perlu menjadi orang yang menghakimi orang lain. Kami percaya kelembutan dan kesederhanaan. Kami percaya kerendahan hati akan menjadi alat bagi kami menyaksikan kuasa Tuhan yang besar. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan sebagai generasi muda-Mu untuk tetap berpegang teguh, setia kepada kuasa Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami naikkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah dengan sukacita kita bawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas kuasa Allah yang memelihara hidup kita. Roma 12 ayat 1 menyatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Memujimu selama
umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah sumber rahmat, kami bersyukur atas berkat-Mu yang tercurah atas kami setiap hari. Di tengah berbagai pergumulan, Engkau menyatakan kuasa-Mu dan memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit kehidupan. Oleh karenanya kami bawa persembahan ini, kiranya Engkau berkenan menyambutnya dan memberkati majelis jemaat yang mengelolanya, agar melalui persembahan ini karya Allah senantiasa dipersaksikan. Pakailah hidup kami untuk menyatakan karya Allah, agar menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan dan seluruh umat yang terkasih, apapun yang akan kita hadapi esok hari, janganlah takut. Berpeganglah teguh hanya pada Allah dan percayalah pada kuasa-Nya, sebab hanya Dia yang akan selalu menemani dan menjaga langkah hidup kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.